ingat saja, kita yakin saja, yakinuka bi anna syahoka mursiduka, yakin bahwa beliau adalah pemursid, pembimbing kita menuju kepada Allah. Kalau tidak melalui beliau maka kita tidak sampai kepada Allah. Keyakinan seperti itu bagian daripada Robito. Kita yakin bahwa kita menuju Allah itu bukan dengan kendaraan amal kita sendiri, tapi kita numpang di kendaraan amalnya para sahabat. Itu bagian daripada Robito. Sekedar ingat beliau, ingat apa? Bisa ingat namanya, ingat wajahnya, ingat ajarannya, itu Robito. Kita mengamalkan zikir jahri, zikir hofi, hataman, manakib, itu Robito. Jadi Robito jangan dipersulit, harus membayangkan para sahabat. Nah, orang yang tidak ngalamin masa hidupnya beliau itu susah, wajah apa gimana ya? Nggak ngalamin. Banyak orang yang bikin ribet, bikin susah. Kita ingat saja nama beliau, itu Robito. Kita yakin saja beliau mursyid pembimbing kita, itu Robito. Jadi yang lebih tepat khotbah yang dibaca bulan Syawal itu adalah ceramah perdana Tuan Syekh, karena tanggalnya 6 Syawal tahun 521 Hijriah, dan luar biasanya bertepatan dengan wafatnya Pangersa Abah. Jadi kalau Tuan Syekh tampil dari kesendirian menuju keramaian 6 Syawal, Pangersa Abah kebalikan, dari keramaian menuju kesendirian pada 6 proses kebalikannya. Karena Tuan Syekh itu kan riadohnya, kholwatnya 25 tahun tidak bertemu dengan manusia. Kalau kita baca di Manqobah bagaimana perjalanan beliau menuntut ilmu usia 18 tahun yang bertemu dengan perampok itu, ya. Berarti fase menuntut ilmunya itu selama 8 tahun. Dari usia 18 tahun, ya, beliau meninggalkan Jailan menuju Baghdad. Nah, di Baghdad itu dari usia 18 sampai usia 26 tahun menuntut ilmu kepada para masyayikh. Termasuk guru-guru besar beliau, ada yang namanya mirip dengan para sahabat. Syekh Tajul Arifin Abdul Wafa, ada Syekh Hamad, ya, bin Muslim Darwati Dibas, ada Syekh Abu Said Al Mubarak. Jadi para guru beliau banyak. Nah, fase menuntut ilmunya 8 tahun. Dari usia 18 tahun sampai usia 26 tahun. Setelah itu fase riyadoh. 25 tahun tidak berjumpa dengan manusia. Bayangkan, riyadohnya luar biasa, menghilangkan rasa bosan, kan jenuh bener. Kita gimana susah bener tuh. Semalam aja nggak ketemu temen aja, nggak ketemu istri aja bete. Ini 25 tahun berarti telah mengalahkan rasa bosan, ya, rasa bimbang, rasa malas, dikalahkan semua. Nah, itu fasenya 25 tahun. Ketika 25 tahun itu berarti berakhir pada usia 51 tahun. Maka itulah saat Tuhan saya tampil ke tengah manusia. 6 Syawal 521 Hijriah, usianya 51 tahun. Itu pun beliau tampil bukan karena keinginan sendiri, tapi karena diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meludahi beliau sebanyak 7 kali. Ya, tapi ingat ini ruh, ya, dan kita bayangkan kok ludah nih, enggak. Yang meludahinya ruh, karena ruh Rasulullah artinya beliau menerima percikan nur nubuwah. Kalau Sayyidina Ali menerima limpahan nur wilayah. Ya, kalau dari Rasulullah berapa? 7 kali. Dari Sayyidina Ali 6 kali. Ini Ali Hisab senang banget nih. Wah, isyarat nih. Berarti rokok kita mesti jarum 76 nih. Biasanya Ali Hisab ada pinter-pinter. Saya dulu ketika manakib di Jakarta Barat di rumah Pak Haji Abdul Halim, ada sesepuh dulu Haji Didi almarhum di Kemayoran, ya. Haji Didi, beliau kalau nggak salah waktu itu ngeluarin rokoknya jarum super. Kalau nggak salah nih beliau ya. Kata beliau begini, nih rokok Iwan nih jarum super. Lihat, jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Pergi kemana? Manakiban. Lihat, jarum kan miring tuh. Dia lagi tawajuh katanya. Sebelahnya saya lupa waktu itu siapa tuh topanya. Rokoknya Haji Samsu. Rokok Iwan nih Haji Samsu. Dia bilang apa? Jikir sampai subuh. Terus 2, 3, 4-nya apa? 2-nya zikir jahri, zikir hofi, 3-nya Islam iman ihsan, 4-nya syariat tarekat hakikat ma'rifat. Terus saya ngakak gitu. Wah, dia bilang, Ali sama paling bisa deh. Paling pintar bikin siloka begitu, ya. Itu gambarannya. Nah,
Jadi kita kembali lagi ya bagaimana bahwa tadi diludahi 7 kali jangan jadi isyarat nih buat ahli hisab ya. Bukan berarti jarum 76. Yang jelas diludahi 7 kali berarti Tuhan saya menerima limpahan nur nubuwah. Dari Sayyidina Ali menerima limpahan nur wilayah. Iya, cahaya kewalian. Yang dari Rasulullah cahaya kenabian. Bukan berarti Tuhan saya menjadi nabi. Tapi maksud limpahan cahaya kenabian adalah Tuhan saya mendapatkan ilmu-ilmu syariat. Sedangkan dari Sayyidina Ali menerima ilmu-ilmu hakikat. Karena kenabian itu ya tampak pada lahiriah, pada zahir. Itu ilmu syariat. Sedangkan kewalian itu pada batin. Itu ilmu hakikat. Kenapa sebut kewalian ilmu hakikat? Karena para wali itu perjalanan naik, perjalanan taroki. Perjalanan ilallah menuju Allah. Kalau para nabi perjalanan turun, perjalanan tanazul minallah, dari Allah. Tapi setiap nabi pasti batinnya adalah wali, karena mereka sudah perjalanan naik dari kehambaan menuju keilahiahan, ya perjalanannya ilallah. Maka kemudian setelah sampai di puncak kewalian, maka kemudian itulah awal kenabian. Walaupun kenabian tidak bisa diupayakan, tidak bisa dimujahadakan, kan? Itu semata-mata ada ketentuan Allah. Tapi pasti ketika Allah memilih para nabi, itu bukan manusia sembarang manusia. Manusia memang sedang mengalami proses pensucian qalbu batin, ya. Bagaimana kisah-kisah para nabi kan Rasulullah tahanusnya saja luar biasa. Dari semenjak nikah dengan Siti Khadijah itu Rasulullah usia 25, setiap bulan Ramadan terus ke Gua Hira. Setiap bulan ke Gua Hira. Berarti sampai usia 40 tahun. Berapa tahun itu beliau tahanusnya? 15 tahun. Jangan dianggap itu sekejap, enggak. Rasulullah itu setiap bulan Ramadan naik ke Gua Hira, mensucikan dirinya, merenung, bagaimana beliau prihatin terhadap kaumnya, berkontemplasi. Beliau meminta, ya Allah berikan jalan keluar, petunjuk, mengolah jiwanya begitu bersihnya sampai ada titik yang itu bahasa beliau mencapai puncaknya kewalian. Begitu. Sama sebagaimana Sayyidina Ibrahim begitu pencarian dulu, kontemplasi. Beliau kontemplasi, melihat bintang, melihat bulan, apakah itu Tuhan, ternyata bukan karena tenggelam, ya kan? Itu kan proses kontemplasi, proses perenungan. Nabi Musa pun begitu, merantau karena dikejar-kejar Firaun sampai ke Madian, bertemu dengan Nabi Syuaib. Itu dididik dulu sama Nabi Syuaib. Berarti didikan Nabi Syuaib sampai puncaknya ketika mencapai punya derajat martabat kewalian, ketika berjalan pulang itu sudah punya makom kewalian. Maka ketika di Tursina melihat cahaya, yang melihat ternyata api tajalinya Allah Subhanahu wa taala saat pengangkatan menjadi nabi. Memang pengangkatannya tidak bisa diupayakan, tidak bisa dimujahadakan. Tapi Allah memilihnya bukan dari orang sembarang orang, dari orang yang memang sudah siap kalbunya. Tadi secara batin sudah dalam batinnya sudah mencapai kewalian di dalam batinnya. Karena tadi wali itu perjalanan naik ilallah. Nah, setelah mereka sampai di puncak, mereka kemudian dari keilahiahan mereka turun ke posisi kehambaan. Perjalanannya turun tanazul minallah. Karena turun, para nabi dibalut lagi dengan sifat kehambaan. Ketika naik dengan sifat jalaliyah, keperkasaan Allah. Makanya di kisahnya Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman akan memindahkan kursinya Ratu Balkis, Nabi Sulaiman berkata, siapa yang bisa memindahkan? Lalu berkata kan Ifrit kan, qala ifritu minal jini, maka berkata Ifrit dari bangsa jin, aku bisa memindahkannya sebelum engkau bangun dari kursimu. Ya, lalu berdirilah salah seorang menterinya. Dikatakan dalam itu qallallazina indahu ilmu minal kitab. Maka berdirilah seorang yang punya ilmu dari kitab. Maka para ulama mengartikan, menafsirkan bahwa yang dimaksud itu namanya adalah Asif bin Barkhiyah. Seorang menterinya Nabi Sulaiman yang dikatakan punya martabat kewalian. Maka dia katakan, saya bisa memindahkannya sebelum mata engkau berkedip. Jadi lebih cepat mana? Ifrit sebelum Nabi Sulaiman bangun dari kursi. Tapi Asif bin Barkhiyah sebelum matanya berkedip. Kenapa Nabi Sulaiman nggak langsung? Karena tadi ketika beliau menjadi seorang nabi, maka sifat jalaliyah Allah dibalut lagi kembali dengan sifat kehambaan. Maka seorang nabi akan tampil seperti manusia biasa. Coba kalau wali bisa dibacok, dia ngebacok warat. Kalau yang nyerang, kenapa? Karena dia sedang diliputi dengan sifat keperkasaan Allah. Tapi seorang nabi dengan sifat kehambaan.
Makanya banyak yang gak paham kalau melihat ada wali-wali yang tanpa karomahnya, misalnya diserang tidak mempan dan sebagainya, dibilang, oh itu berlebih-lebihan. Nabi Muhammad nggak begitu, Nabi Muhammad itu perang berdarah. Ini yang gak paham. Para nabi karena diliputi lagi dengan sifat kehambaan kemanusiaan agar menjadi seperti manusia biasa. Karena kalau nanti seorang nabi punya kemampuan yang superior, yang luar biasa, supernatural, maka kata umat begini, wah enak, nabi mah apa-apa dalam bantuan Allah, dalam fasilitas Allah, udah masuk, difasilitasi, dan kita bisa kita ngikutin, maka hawa nafsu kita akan banyak resistensi penolakan. Maka dijadikanlah seorang nabi seperti manusia biasa. Tapi makomnya tinggi mana? Tinggi nabi, karena pasti dia naik dulu, setelah naik baru turun, ya. Ilallah dulu perjalanan dalam batinnya, setelah ilallah kemudian minallah. Maka kemudian yang tampak pada zohirnya adalah syariat itu. Sedangkan hakikat oleh para nabi disimpan di dalam batin. Itulah kewalian disimpan di dalam batin. Yang tampak apa? Syariatnya. Maka tadi Tuan Syekh itu gambarannya ketika diludahi oleh baginda Nabi 7 kali, artinya menerima limpahan nur nubuwah, artinya mendapat ilmu syariat. Dari Sayyidina Ali mendapat ilmu hakikat. Artinya seorang mursyid kamil itu ilmunya harus lengkap seperti itu. Zahir batin. Jangan hanya ilmu syariat saja, jangan hanya ilmu hakikat saja. Karena kata Imam Malik, ya, siapa yang bertasawuf tanpa berfikih, maka itu orang yang zindik. Waman tafaqaha walam yatasawwab, maka siapa yang berfikih tanpa bertasawuf, faqad tafasaqo, maka orang yang fasik. Dan siapa orang yang mengamal wajama bainahuma, faqad tahaqqaqa. Dan siapa yang mengumpulkan keduanya, fikih dan tasawuf, itulah orang yang benar. Jadi tidak boleh memilah antara syariat dan hakikat. Tidak boleh memilih antara tasawuf dan fikih. Ya, dua-duanya harus diamalkan. Karena ketika menjadi ilmu, wilayah hakikat itu menjadi ilmu tasawuf. Wilayah ilmu syariat menjadi ilmu fikih. Jadi dua-duanya diamalkan. Nah, kita bersyukur bahwa Tuan Syekh itu pada level seperti itu. Maka kemudian ketika beliau tampil ke tengah manusia, itu bukan lagi berdasarkan keinginan hawa nafsunya, tapi sekali sudah mendapat izin dari Rasulullah SAW. Sebagaimana Hadratus Syekh Pangarsaabah, ketika beliau tampil membimbing manusia, itu merupakan izin Rasulullah melalui penunjukan dari Pangarsaabah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak. Bahkan Abah Sepuh sudah menunjuk Pangarsaabah itu sejak tahun 1946. Jadi surat pelantikan Pangarsaabah Sepuh itu tahun 46 ditandatangan oleh Pangarsaabah Sepuh. Diberikannya pada saat usia berapa, yang jelas suratnya itu tahun 46. Artinya ketika itu Pangarsaabah usianya baru 31 tahun. Tapi Abah Sepuh sudah melihat, oh ini memang beda dari yang lain. Karena Pangarsaabah dididik begitu kerasnya oleh Pangarsaabah Sepuh. Dari usia 7 tahun saja Pangarsaabah itu qiyamul lailnya sudah jalan. Sudah tidak putus sejak usia 7 tahun. Tidurnya kalau yang lain itu saudara-saudara tidurnya pakai bantal, Pangarsaabah tidurnya pakai apa? Kelapa. Jadi kalau dikasihnya kelapa sama Abah Sepuh kan gak enak, dikit-dikit bangun. Maka dari usia kecil saja beliau sudah dididik sebegitu kerasnya oleh Pangarsaabah Sepuh. Sehingga ya memang beda, karena Abah Sepuh sudah melihat memang ini sudah calonnya. Bahkan Pangarsaabah pun sudah bercerita kepada saya waktu itu, waktu beliau kan sama-sama kecilnya dengan Pangarsaabah, nyantrinya bareng. Kata Pangarsaabah, Abah Anom itu, Pangarsaabah itu sudah karomat sejak kecil, kata Pangarsaabah. Dulu kata Pangarsaabah ketika beliau usia sekitar usia anak-anak, mungkin usia 7, 8, atau 9 tahun, sama-sama nyantri dengan Pangarsaabah, itu senang main ketapel. Kata Pangarsaabah, kalau Aang yang ngumpulin batunya, bisa satu kantong itu batunya penuh. Tapi ketika dipakai buat ketapel, satu pun belum tentu kena. Tapi kalau batunya Abah yang ngasih, Aang coba nadangin begini nih. Abah ngasih 5 batu, 5-5-nya kena burung. Abah ngasih 10 batu, 10-10-nya kena. Kata Pangarsaabah, jadi Abah itu sudah karomat sejak masih kecil. Bayangkan, belum jadi wali saja sudah karomat. Kata beliau, jadi sudah calon aulia. Kalau Nabi kan ada tanda-tanda irhas ya, calon-calon Nabi, belum disebut mukjizat tapi irhas, sudah ada keistimewaan. Pangarsaabah pun begitu. Maka kita bersyukur
bertemu dengan seseorang yang kualitasnya seperti itu. Seseorang yang memang bisa menjadi pembimbing kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pun yakin bahwa murid-murid beliau pun insya Allah juga adalah bisa disebut sebagai calon-calon wali. Jadi insya Allah nih bapak-bapak ibu saudara ada calon-calon wali. Hakim. Hal yang berkata bukan saya, Syekh Abu Said Al-Kharos dalam kitab Miftahus Sudur. Pengesabah mengutip ucapan Syekh Abu Said Al-Kharos yang beliau mengatakan, "Iza aradallahu ayyuwaliya 'abdan min 'abidihi fataha 'alaihi baba zikrihi." Bahwa jika Allah hendak menjadikan seorang hamba itu menjadi walinya, itu kalau terjemahan Profesor Abu Bakar Aceh. Tapi kalau terjemahan Pak Anding itu jika Allah hendak menolong hambanya. Jadi kata ayyuwaliya ini, dua-duanya bisa diterima, ya. Jadi kalau Profesor Abu Bakar Aceh langsung tanpa tedeng aling-aling, jika Allah hendak menjadikan hambanya menjadi seorang wali, maka akan dibukakan baginya pintu zikir. Fataha alaihi baba zikri. Jadi syarat seorang wali itu, calon wali adalah dibukakan baginya pintu zikir. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pintu zikir? Nah kita bisa dengan dua pendekatan. Kalau pertanyaannya apa pintu zikir, maka jawabannya adalah talqin zikir. Tapi kalau pertanyaannya siapa pintu zikir, maka jawabannya wali mursyid kamil mukamil. Jadi dua. Dan saya bisa mengartikan bahwa kemarin Ustaz tadi sudah mengatakan bahwa hari raya bagi umat kaum mukminin ada 5. Beliau sampaikan kemudian kemarin sabdanya dari sahabat Nabi Anas bin Malik, ya, ada 5. Tapi bisa juga kita tambahkan bahwa termasuk hari raya adalah siapa yang mendapatkan talqin zikir dan bertemu dengan mursyid kamil mukamil, itu termasuk hari raya. Maka siapa orang yang mendapatkan itu sama juga dia telah berhari raya, subhanallah. Karena kan memang nanti akan dipanggil. Kalau di Al-Quran dikatakan yaumana kullun nasin bi imamihim. Maka nanti suatu hari akan kami panggil manusia bersama dengan imamnya. Nah, kalau kita nggak punya imam bingung, kita masuk rombongan mana? Nanti di akhirat itu akan dipanggil, semua manusia dipanggil bersama dengan imamnya. Yang dimaksud dengan imam di sini bukan imam sholat, tapi imam zaman ini, imam zamannya. Tentu wali mursyid kamil mukamil pada setiap generasi, pada setiap zamannya. Maka kita bersyukur kita sudah mendapatkan bertemu. Nah, talqin zikir pun yang diberikan oleh guru mursyid itu bukan hal yang remeh-temeh, hal yang kecil, itu hal yang luar biasa. Maka bagi bapak ibu yang sudah mendapatkan, artinya bapak ibu sudah disatukan qalbunya dengan la ilaha illallah. Bukan cuma mengetahui tata cara. Ketika ditalqin itu bukan masalah tata cara zikir. Bukan cuma zikir jahri itu caranya begitu, zikir hofi caranya begitu. Talqin itu bukan sekedar tata cara. Kalau sekedar tata cara saya juga bisa. Saya sering lihat Pak Hofi nalqin, saya sering lihat Pak Talqin nalqin. Kalau sekedar tata cara saya juga bisa. Tapi karena talqin zikir adalah sebuah proses penanaman ya ismu zat atau kalimat la ilaha ke dalam qalbu seorang hamba, bahkan membuat qalbu tersebut ruhnya bersatu dengan la ilaha illallah, maka itu yang tidak setiap orang punya kapasitas. Saya tidak punya kapasitas dan gak berani untuk coba-coba. Ya, gak boleh Iwan yang qalbu tahu tata cara nalqin berani-beranian nalqin, hati-hati ya. Itu dosanya luar biasa. Itu dianggap seperti dosanya perampok. Karena apa? Setelah merampok calon murid dari mursyid yang sejati, gara-gara kita mengajarkan cara talqin begini, kan membuat dia udah tahu caranya, ngapain talqin lagi? Gara-gara kita. Makanya kalimat lafaz talqin jangan diajarkan kepada siapapun. Baik cara zikir jari, zikir hofi jangan diajarkan kepada anak, istri, siapapun. Dulu Pak Ngersaan itu keras banget pesannya. Saya ngalamin ditalqin oleh Pak Ngersaan, oleh Pak Ngersaan. Beliau kalimatnya begini, jangan pernah disampaikan lafaz zikir hofinya walaupun kepada anak, istri, ya, kepada mertua, kepada siapapun, walaupun leher kita dipenggal, kata beliau. Jadi jangan sampai diceritakan. Bukan berarti kita nggak boleh nyebut Tuhan kita Allah, boleh. Tapi ketika kita menjelaskan tentang zikir hofi dalam ceramah, jangan enteng kita sebut lafadznya. Karena belakangan ini saya pernah menemukan para mubalik-mubalik generasi sekarang dengan entengnya kalau cerita zikir hofi disebut lafadznya. Dalil mereka akan pada sesama ikhwan ini tetap nggak boleh.
Pengersaan itu bahkan lebih keras lagi, beliau mengatakan kalau diucapkan kufur, kata pengersaan, bergetarnya bibir saja ketika tawajuh itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bayangkan, saya pernah dengar langsung beliau mengatakan begitu. Jadi saking beliau ikhwan jangan sampai melafazkannya, diucapkan kufur nih kata pengersaan, bergetarnya bibir saja ketika lagi tawajuh itu, bibir ikut bergerak nih, kata pengersaan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saking apa ikhwan jangan enteng-enteng melafazkan zikir hofi. Kalau kita ingin menjelaskan kita pakai kias. Saya sering menyampaikan begini, karena perlu juga ikhwan untuk tahu ketika zikir hofi itu, ya kita lafadznya ada lafadz hu-nya, ada lafadz hu-nya. Jangan dipraktekkan pakai mulut, ya ada lafadz hu-nya. Tapi agar memahami saya gunakan kias. Jadi kiasnya dengan nama apa? Nama soleh atau nama muslim. Jadi kalau saya kiasnya dengan nama soleh, zikir itu jangan cuma soleh atau muslim, tapi solehu soleh, muslihu muslim. Paham gak kiasnya? Paham. Tapi zikirnya jangan diganti jadi solehu soleh nih. Itu kias, ya. Tapi banyak bukan wakil talqin ya, mubalik yang dengan berani dengan entengnya ketika ceramah disampaikan. Nah, itu biasanya yang nggak ngalamin dipesan oleh para mubalik senior atau wakil talqin yang senior. Saya ngalamin ditalqin oleh Pak Kersa, ngalamin ditalqin oleh Pak Kersa akhir, dan beliau berdua sama pesannya. Jadi kalau generasi wakil talqin yang ngalamin gemblengan abah sepuh itu begitu, disiplin. Dan mereka juga terhadap talqin itu nggak berani nyembarangin. Ada orang yang minta talqin pasti diberikan, tidak akan ditunda-tunda. Karena wakil talqin itu tugasnya adalah nalqin. Apalagi pengersaan. Ajangan Asep pernah cerita bagaimana sigapnya pengersaan. Kata Ajangan Asep begini, Bapak waktu itu almarhum lagi pengen minum, udah ngangkat gelas begini nih. Pas tangan lagi bergerak ada orang, mohon maaf Ajangan, di luar ada yang mau talqin, itu ditaruh lagi, kata pengersaan, kata Ajangan Asep. Kan kalau kita kan tanggung kan, kata pasti kita minum nggak? Tapi beliau nggak, ditaruh lagi. Itu luar biasanya sigapnya pengersaan Cianjur. Kalau generasi sekarang minum aja dulu. Menunjukkan betapa urgentnya talqin zikir. Nah, ketika kita mendapatkan talqin zikir itu nggak bisa dari sembarang orang. Harus dari orang yang kapasitasnya dalam kitab Miftahul Sudur itu yang min qalbin taqiyin naqiyin mimma siwallah. Harus dari orang yang qalbunya takwa dan suci dari selain Allah. Jadi kolbunya itu benar-benar takwa dan suci. Karena itulah itu kolbunya wali mursyid kamil mukamil, kolbu pengersabah atau kolbu siapapun yang sudah diberikan izin untuk menyampaikan. Itu namanya para wakil talqin. Nah, karena talqin disampaikan oleh kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah, maka robitoh pun kita harus juga nyantelnya kepada kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Jadi kalau mau robitoh harus kepada mursyid, tidak kepada wakil talqin. Karena belakangan saya pernah melihat wakil talqin ada yang menyampaikan robitoh kepada wakil talqin. Nyantel kepada wakil talqin belum aman, kolbunya belum takwa dan suci dari selain Allah. Jadi kalau kita mau nyantellah kepada kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Kolbunya hadratus pengersabah. Dan cara robitoh itu nggak usah ribet-ribet, sekedar kita ingat saja, kita yakin saja, yakinuka bi anna syahoka mursiduka, yakin bahwa beliau adalah pemursyid pembimbing kita menuju kepada Allah. Kalau tidak melalui beliau maka kita tidak sampai kepada Allah. Keyakinan seperti itu bagian daripada robitoh. Kita yakin bahwa kita menuju Allah itu bukan dengan kendaraan amal kita sendiri, tapi kita numpang di kendaraan amalnya pengersabah. Itu bagian daripada robitoh. Sekedar ingat beliau, ingat apa? Bisa ingat namanya, ingat wajahnya, ingat ajarannya, itu robitoh. Kita mengamalkan zikir jahri, zikir hofi, hataman, manakib, itu robitoh. Jadi robitoh jangan dipersulit, harus membayangkan pengersabah. Nah, orang yang tidak ngalamin masa hidupnya beliau, itu susah wajah apa gimana ya? Nggak ngalamin. Banyak orang yang bikin ribet, bikin susah. Kita ingat saja nama beliau, itu robitoh. Kita yakin saja beliau mursyid pembimbing kita, itu robitoh. Makanya ada wakil talqin mengatakan, itu kan zaman beliau, sekarang kepada wakil talqin hati-hati. Dan wakil talqin di beberapa tempat ceramahnya begitu. Saya tidak ingin membenturkan, tapi jangan sampai ikhwan nanti ya
akhirnya salah nyantel kolbu. Karena wakil talqin itu bukan martabat, itu tugas. Tapi tetap kita hormati, kita muliakan. Karena diberikan tugas yang mulia oleh pangersa Aba. Jadi wakil talqin itu sandaran ilmu, bukan sandaran wasilah. Boleh nggak kita menyandarkan ilmu bertanya? Boleh. Tapi menyandarkan secara wasilah menuju kepada Allah bukan. Sandaran wasilah hanya guru mursi, hadratus syekh pangersa Aba. Tapi seandainya kita lagi robito nih, kita robito. Tiba-tiba robito kita dihadiri oleh wakil talqin, oleh sesepuh ikhwan. Biarkan itu urusan pangersa Aba. Pangersa Aba yang mendidik kita, mungkin wakil talqin ini yang mentalqin kita pertama agar kita melakukan adab kepada beliau, kita hormat kepada beliau. Atau ini sesepuh inilah yang membimbing kita ya hadir dalam robito, biarkan itu pangersa Aba yang mendidik kita masalah adab. Tapi bukan berarti kita sengaja robito kepada wakil talqin atau pada sesepuh ikhwan, hati-hati. Jadi mohon maaf tidak bermaksud untuk mengkantar, tapi nanti ikhwan kasihan. Ya kalau sampai karena ini wakil talqin ini menyampaikan di beberapa tempat mengatakan bahwa bahkan mengatakan sul adab kalau zaman sekarang langsung robito kepada pangersa diucapkan sul adab. Karena apa sul adab? Karena dia aja merasa dilangkahin. Pak Wafi pernah bercerita kepada saya, wakil talqin itu ketika mentalqin itu bukan dari kolbunya, kata Pak Wafi. Karena Pak Wafi kalau mau talqin itu beliau robito dulu, tawajuh dulu dan mengenalkan diri bahwa siapapun yang ditalqin bukan murid saya, kata Pak Wafi. Itu murid pangersa Aba. Wakil talqin nggak boleh setelah mentalqin nganggap oh ini murid saya, nggak boleh. Ketika merasa begitu saja talqinnya putus, nggak akan sampai dari kolbu pangersa Aba terpanjang berkolbu. Jadi harus dinolkan. Pak Wafi bercerita, setiap mentalqin harus mengenalkan diri. Namun itulah luar biasanya guru kita, makanya sering dapat reward. Berarti apa juga membalas jasa wakil talqin. Selesai mentalqin, maka akan diberikan reward. Tapi rewardnya tentu rahasia. Artinya diberikan hadiah oleh pangersa Aba, dikasih hadiah sebagai jasanya menjadi perpanjangan. Ini dia cerita kepada saya. Tapi sekali lagi wakil talqin tidak boleh menganggap siapapun yang ditalqin adalah muridnya wakil talqin. Sehingga kemudian ketika orang robitonya langsung ke pangersa Aba dikatakan suul adab karena merasa dirinya dilangkahi. Jadi saya sedang menyampaikan ya, karena gerakan seperti ini sekarang ada. Itulah dulu ketika masih ada pangersa Aba, iblis nggak berani nih. Pangersa Aba wafat, iblis langsung turun. Wah, itu semua ikhwan di berbagai level digoda, dari level bawah sampai level atas digoda. Jadi ada muncullah hasrat-hasrat seperti ini. Jadi alhamdulillah artinya gini, saya sampaikan tidak harus membenturkan, tapi sekedar menyampaikan sebuah penjelasan. Agar ikhwan sekali lagi, sebagaimana tadi yang menyampaikan talqin itu kolbunya takwa dan suci dari selain Allah, maka kolbu yang bisa menjadi sandaran wasilah juga harus kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Jadi kita nyantelnya juga harus ke kolbu yang seperti itu. Jangan kepada kolbu-kolbu yang belum takwa dan suci dari selain Allah. Karena ketika kita nyantel kepada kolbu seseorang, ya, maka segala kelebihan kolbunya akan terlimpah ke kolbu kita, termasuk kekurangan-kekurangannya. Kalau masih punya hasratnya turun ke kita. Masih punya sikap sombong, sombongnya turun ke kita. Masih punya sikap dengki, dengkinya turun ke kita. Jadi belum aman untuk menjadi cantelan kolbu. Jadi kalau mau nyantel, aman dengan kolbu mursi. Dan jangan dipersulit untuk membayangkan wajah, enggak. Cukup ingat nama saja sudah robito.